Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Afdolnya karena channel ini mengupas banyak tentang doa, maka setiap video ada baiknya kita saling mendoakan. Dan saya mendoakan kamu semuanya, pendengar saya dimanapun kamu berada, baik yang nonton secara live ataupun yang nonton siaran ulangnya nanti. Saya doakan pertamanya hatinya oleh Allah ditenangkan, kemudian fisik dan hatinya juga Allah sehatkan, kemudian secara rezeki juga Allah lancarkan, Allah hadirkan sebanyak-banyaknya untuk Anda semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa yang barusan mampir, klik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk di like setiap videonya jika kamu suka, dan di share ke seluruh kerabat kamu. Kita berbagi manfaat melalui edukasi-edukasi yang selalu saya sampaikan di video yang saya upload. Untuk terkait kelas, saya persilakan kamu untuk segera mendaftar, baik itu secara online maupun secara offline. Insya Allah selalu besar manfaatnya untuk yang mengikuti, karena sudah terbukti ada yang sudah bebas dari hutangnya, kemudian ada juga yang sudah terobati luka batinnya, dan ada juga yang sudah mengerti tentang ilmunya bagaimana menerapkan keilmuan magnet uang. Informasi lebih lengkapnya silakan hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor, atau klik link yang ada di deskripsi, ataupun kamu bisa langsung sambil ditonton karena nanti ada slide juga terkait seminar-seminar yang saya adakan. Baik, senang sekali bisa terus menjumpai kamu semuanya dalam bentuk pembelajaran satu arah. Saya bicara, kamu mendengarkan. Sudah ada 2 video saya kupas dari awal. Ya, untuk yang awam ini hadiah buat kamu. Untuk yang sudah mahir upload keilmuannya, anggap saja isi baterai, ngecas atau upgrade keilmuan. Baik, kita masuk pada video yang ketiga, yaitu masih lanjutan tentang video yang sebelumnya, yaitu tentang kekuatan kata. Saya sempat singgung ya di video sebelumnya bahwa semua itu tergantung kata, juga tergantung feel. Nah, di sini saya akan kupas pemaknaan, atau agar kita timbul sebuah kesadaran betapa pentingnya kita berhati-hati dalam berkata-kata. Kata-kata, tidak hanya sekedar kata, kita mudah mengucapkan kata-kata, baik itu kata-kata yang baik ataupun kata-kata yang kurang baik. Mudah banget lidah ini karena lidah tidak bertulang ya. Tetapi tanpa kita sadari ya, ataupun bahkan mungkin disadari tapi tetap aja ditabrak, tetap aja masih enak ngucapin kata-kata yang buruk. Setiap kata itu memiliki energi, setiap kata itu ada ruhnya. Tetapi itu akan maksimal kalau didorong dengan rasa. Kata, sekali lagi, biar nggak susah untuk dicerna ya, jadi pelan-pelan saya sampaikan. Setiap kata itu adalah simbol rasa. Kemarin di video sebelumnya saya sudah menyampaikan fasenya. Apapun yang kamu pikirkan akan berubah menjadi sebuah ucapan. Kemudian apapun yang kamu ucapkan, entah kenapa itu menjadi sebuah tindakan, dikerjakan. Dan itu dilakukan berulang menjadi sebuah habit. Habit membentuk menjadi sebuah karakter. Kemudian dari karakter tersebut kita dihantarkan pada nasib kita hari ini. Tidak ada yang bim salah bim, tidak ada yang kebetulan. Semuanya itu by design. Desain disengaja ataupun tidak disengaja. Kita yang mendesain, kita kreatornya, Allah yang ACC. Allah sudah berikan sistemnya. Sistemnya yaitu apapun yang kamu ucapkan itulah sejatinya yang kamu inginkan, karena didorong dengan rasa. Siapa di antara kita hari ini yang selalu mengucapkan kata-kata negatif? Aku gak punya uang, uang sulit didapat, uang adalah sumber malapetaka, uang tidak dibawa mati, saya bukan dari keturunan orang yang kaya sehingga saya itu tidak mungkin untuk kaya. Hidup itu biasa aja, hidup itu gak usah neko-neko, kalau itunya bener ya. Untuk apa banyak uang kalau pada akhirnya menyusahkan kita? Nah, siapa yang punya kata-kata seperti yang saya ucapkan tadi? Anehnya itu terjadi dalam hidupmu. Berhentilah jadi manusia munafik. Maaf, bukan kasar ini ya, tapi tidak ada perwakilan kata yang sama tentang kemunafikan itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan munafik? Munafik itu kan tidak benar-benar mengakui apa yang kita inginkan.
tidak benar-benar mengakui apa yang sebenarnya diinginkan. Nah, sayangnya munafiknya bukan pada manusia nih, munafiknya pada Tuhan, pada Allah. Mengapa saya katakan demikian? Dulu banget saya pernah mengatakan jangan main-main atas doamu, karena Allah tidak pernah main-main atas pengabulannya. Ketika terjadi ketidakselarasan antara pikiran dan ucapan, maka sejatinya kita masuk dalam kategori munafik. Karena banyak orang hatinya sebenarnya ingin, tapi ucapannya mementahkan keinginan itu, atau keterbalikannya juga bisa. Dari mulut mengatakan ingin, tapi hati tidak mau. Contoh, banyak dari kita, saya bilang kita, boleh jadi saya, biar sama-sama tidak menuduh ya. Coba kita cek hati kita masing-masing. Kalau masih ada prinsip seperti yang saya sampaikan tadi, penolakan-penolakan terhadap keberlimpahan, mau ratusan kali kamu mengucapkan bahwa kamu mau terhadap uang contohnya ya, tetapi di dalam hati banyak penolakan, maka itu pun akan sulit. Ya, itu pun akan sulit. Tetapi jika hatimu benar-benar sudah menyadari bahwa ucapan itu juga doa, dan yang berangkat ke alam semesta atau terkonektivitas atau terhubung kepada alam semesta adalah hati, maka itu bisa diperbaiki. Artinya atau maksudnya begini, katakanlah hatimu tidak menginginkan, banyak banget prinsip penolakan di dalam hatimu, tetapi mulut kita atau kata-kata kita berulang mengatakan kita mau. Itu bisa teratasi. Lama-kelamaan hati akan menyesuaikan dengan ucapan. Lama-kelamaan akan menyesuaikan dengan ucapan. Mengapa? Karena memang yang terjadi dalam hidup kita itu tergantung apa yang paling dominan di hati. Dan hati ini juga bisa clear, bisa sama dengan apa yang kita ucapkan, yaitu dengan kesadaran. Pertanyaannya, sadar apa enggak kalau ternyata ucapan kita adalah doa? Sadar apa tidak kalau ternyata yang terkoneksi atau terhubung ke alam semesta itu adalah hati kita? Kalau kamu sadar, ya, kesadaran itu sangat bisa menjadi obat loh ya. Kalau kamu sadar, berarti semuanya bisa diperbaiki. Artinya kemunafikan itu sudah lebur jadi satu. Lebur, hancur maksudnya. Nah, kalau kemunafikan itu sudah terhapuskan oleh sebuah kesadaran, maka sekarang masuknya pada program. Nah, inilah poin pentingnya yang ingin saya sampaikan, bahwa kata-kata kita itu adalah bagian dari program kita di masa yang akan datang. Ingat, ketika saya mengatakan program itu bukan terjadi sekarang ya, tetapi terjadinya untuk masa depan. Dan jangan pun langsung didefinisikan atau diartikan ketika saya ngomong masa depan sama dengan lama. Nah, ini nih, masa depan itu bisa besok, lusa, dan seterusnya. Tidak harus lama. Nah, lama atau cepat itu tergantung tingkat sugestivitasnya atau tingkat keyakinannya. Nah, video-video saya ini tujuannya adalah meningkatkan keyakinanmu, ya, meningkatkan rasamu atau keyakinanmu agar semuanya bisa menjadi berubah. Ini semua pengaruh dari prinsip di masa lalu. Awas, saya akan lompat pada prinsip di masa lalu. Semua yang kamu yakini, kata-kata penolakan di dalam hatimu itu tidak serta-merta ada. Ini saya bela kamu loh ya. Tidak serta-merta ada. Adanya prinsip-prinsip di masa lalu itu, yang tadi saya sebutkan penolakan-penolakan terhadap keberlimpahan tadi, itu sebenarnya dibangun di masa lalu, yang sifatnya adalah informasi. Dan informasi ini tidak hanya secara langsung ya, bisa via apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa. Sekali lagi, sifatnya informasi yang kita dapat dari orang-orang yang menurut kita punya otoritas atau memiliki otoritas. Artinya orang-orang yang kita percayai penuh kata-katanya. Dan itu bisa orang tua kita, bisa guru-guru kita. Tetapi tidak perlu kita salahkan mereka 100% karena kita tidak tahu persis apa maksud dari apa yang mereka sampaikan. Dan pada akhirnya kita yang menyimpulkan gitu loh. Dulu saya pernah mengatakan begini, tidak akan pernah diketahui sebuah kata atau arti dari kata melainkan si pemilik kata sendiri atau yang mengucapkannya. Kita tidak akan pernah tahu 100% arti dari atau maksud dari apa yang dikatakan. Tidak perlu kita saling menyalahkan, apalagi menyalahkan orang tua ataupun guru atau siapapun yang pernah menginformasikan
yang sebenarnya tidak cocok untuk kita yakini di zaman yang seperti ini, yang sekarang ini. Jadi mulai hari ini, mulailah bangun kata-kata yang positif, karena setiap kata yang kita ucapkan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Untuk bicara tentang keberlimpahan atau bicara tentang uang, mulai hari ini, mulailah katakan sesuatu yang sebenar-benarnya kamu inginkan. Lambat laun atau lama-lama nanti pada akhirnya, kata-kata yang kita ucapkan hari ini yang positif itu akan menghilangkan sugesti-sugesti atau menghilangkan kata-kata yang negatif dari dalam diri kita. Tadi sempat saya katakan bahwa yang terjadi hari ini adalah kata yang paling dominan di dalam bawah sadar kita, atau hasil dari kata yang paling dominan di dalam bawah sadar atau dalam hati kita. Saya akan berikan kata-kata yang ampuh, kata-kata yang sakti atau mantra ya, untuk kamu, agar kamu di kemudian hari atau di masa yang akan datang itu menjadi lebih berlimpah, kemudahan-kemudahan datang kepada kamu. Kamu boleh tulis kalimat-kalimat ini atau kata-kata yang akan memperbaiki masa depanmu. Yang pertama, katakan atau sering-seringlah mengatakan bahwa aku mudah mendapatkan uang. Uang mudah datang padaku. Aku adalah manusia ciptaan Allah yang sempurna. Dan dengan kesempurnaan tersebut, aku selalu diberikan kemudahan-kemudahan di setiap urusanku. Aku adalah pribadi yang baik, baik pada diriku sendiri dan baik pada orang-orang yang ada di sekitarku. Aku percaya saat aku meyakini kemudahan datang padaku, entah kenapa kemudahan-kemudahan itu benar adanya datang padaku. Aku adalah magnet uang. Aku menyadari dan merasakan bahwa diriku adalah magnet uang. Aku magnet keberuntungan, aku magnet keberlimpahan. Nah, sembari kamu mengatakan kata-kata seperti yang saya ucapkan tadi, penuh rasa atau libatkan rasa agar energinya semakin kuat. Energi dari predikat yang kamu ucapkan itu semakin kuat kalau benar-benar kamu melibatkan rasa. Dan rasa ini adalah sarana percepatan agar kata-kata kita benar-benar menjadi realita. Sekali lagi, ini adalah sebuah program, dan program ini diperuntukkan untuk masa depan. Kalau kamu benar-benar memperbaiki kata-katamu, maka hidupmu akan jauh lebih baik di masa yang akan datang. Sebenarnya ini percaya tidak percaya sih. Maksudnya, sekalipun kamu tidak percaya, tetap saja itu terjadi. Toh pada akhirnya hari ini benar adanya terjadi dalam hidup kita. Coba kamu cross check lagi. Benar kan kalau hari ini yang terjadi dalam hidupmu itu pernah kamu ucapkan, pernah kamu yakini, pernah kamu rasakan. Ada banyak kejadian dalam hidup kita yang sebenarnya baik itu disadari maupun tidak, itu adalah hasil dari apa yang kita pikirkan, dari hasil apa yang kita ucapkan di masa lalu. Makanya bijaklah memilih kata untuk dirimu. Sekali lagi sebagai penutup dari saya, kata itu memiliki ruh, memiliki energi. Dan kata-kata yang kita ucapkan itu sangat berpotensi menarik kejadian yang sama seperti kata yang kita ucapkan. Dan kata-kata kita ini juga menjadi penentu nasib kita di masa yang akan datang. Perbaiki kata-katamu, insya Allah di kemudian hari hidupmu akan jauh lebih baik. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Tetap akan terkoneksi, tersambung. Pembahasan berikutnya saya akan kupas lebih dalam lagi terkait hukum doa. Terima kasih. Saya Bagus Baraja Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.